Dengan berdirinya SMA Unggul Garuda, diharapkan generasi muda yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terkhusus generasi dari suku Atuin Meto atau suku Daun Timur NTT, berkesempatan untuk mengekspor kemampuan diri mereka. Jumpa lagi bersama saya Freddy dari portal tafempah.com dan juga YouTube Perspektif Tafempah. Pada kesempatan ini kita akan melihat tiga perspektif, tiga pandangan di balik berdirinya SMA Unggul Garuda, proyek strategis nasional dari Presiden Prabowo Subianto. Beberapa hari yang lalu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Stella Christy menerima sertifikat hak lahan pakai seluas 200.175 meter persegi, tepatnya di Kelurahan Karangsirih, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketiga aspek atau poin di balik berdirinya SMA Unggul ini, tentunya nomor 2 ini berkaitan erat dengan keyakinan, pedoman atau filosofi suku Dawan Timur atau yang selama ini kita kenal dengan Atuin Meto. Dimana pada poin yang pertama kita akan melihat pemerataan akses pendidikan yang berkualitas. Dalam keterangannya, Profesor Stella Christy mengatakan salah satu kesulitan terbesar bangsa Indonesia selain luasnya juga jumlah penduduknya yang tersebar di berbagai pelosok Nusantara. Untuk itu, akses pendidikan di beberapa wilayah pinggiran terhambat atau kurang menyasar menyentuh kalangan menengah ke bawah. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto bersama staf kementeriannya berupaya sedemikian rupa untuk menghadirkan SMA Unggul Garuda di berbagai daerah-daerah terluar, terpinggirkan, dan terdepan. Salah satunya di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Tanah Timor. Dengan berdirinya SMA Unggul Garuda, diharapkan generasi muda yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terkhusus generasi dari suku Atuin Meto atau suku Daun Timur NTT, berkesempatan untuk mengekspor kemampuan diri mereka. Lalu pada poin yang kedua kita akan melihat generasi muda yang berwawasan global tanpa melupakan akar kebudayaannya. Nah, ini yang menarik. Mengapa saya katakan menarik? Karena poin yang kedua ini berkaitan dengan filosofi, pedoman atau pandangan hidup dari Atuin Meto atau suku Dawan Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana keyakinan dari setiap orang tua adalah menyekolahkan anak-anaknya hingga berbagai perguruan tinggi di Indonesia tanpa melupakan akar kearifan lokal budaya mereka. Karena sejak generasi muda suku Daun Timur dilahirkan, bertumbuh, berproses menjadi manusia atau pribadi yang seperti sekarang ini, mereka selalu terbungkus dalam bingkai kebudayaan. Untuk itu, dengan kehadiran SMA Unggul Garuda yang fokus utamanya pada bidang sains dan teknologi, diharapkan juga tidak mengeliminasi atau memojokkan nilai-nilai kearifan lokal. Tentunya, dengan berdirinya SMA Unggul Garuda di Kelurahan Karangsirih, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan kabupaten atau wilayah terdekat dengan wilayah eksklave Distrik Ambenu Waikusi Timor Leste. Tentunya kehadiran sekolah SMA Unggul ini
benar-benar dimanfaatkan oleh keluarga-keluarga yang selama ini kurang mampu, tapi anak mereka berprestasi. Maka dengan prestasi tersebut mereka bisa mengenyam pendidikan yang layak di SMA Unggul Garuda. Lalu pada poin yang ketiga, kita akan melihat membentuk atau membangun pemimpin yang memiliki jiwa sosial. Apa itu pemimpin yang berjiwa sosial? Tentunya belakangan ini bangsa dan negara kita, khususnya para public figure kita atau pemimpin kita ini, secara tidak sadar kita memasuki satu fenomenologi atau realita krisis identitas kepemimpinan. Untuk itu, persoalan ini tentunya dikaji secara matang dan komprehensif dari Presiden Prabowo Subianto, terutama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Ketika mereka menemukan cara untuk meminimalisir atau mengurangi krisis identitas yang dihadapi oleh para pemimpin generasi muda kita saat ini adalah dengan membentuk atau menciptakan sumber daya manusia yang berwawasan global. Selain memiliki sikap sosial, dalam hal ini empati sosial, karena pemimpin yang tanpa menghayati, menjiwai sikap atau empati sosial, nanti dalam proses penugasannya akan gagal. Tentunya, realita yang kita hadapi saat ini juga mencerminkan fenomena demikian. Untuk itu, kedepannya apalagi misi Presiden Prabowo Subianto melalui Astacita yang terjawantahkan atau terwujudkan dalam visi Indonesia Emas 2045, mulai sekarang dibentuk generasi-generasi yang tangguh, menguasai bidang sains dan teknologi, tapi tanpa melupakan kearifan budaya di mana mereka lahir, berproses, dan bertumbuh menjadi saat ini. Untuk itu, kehadiran SMA Unggul Garuda di wilayah perbatasan atau wilayah terselatan Indonesia, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur, disambut baik oleh kelompok suku Daun Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Demikian perspektif dari portal tafempah.com dan juga channel YouTube Perspektif Tafempah pada edisi kali ini. Kurang lebihnya apa yang admin sampaikan bisa menjadi bahan diskusi, sanggahan, sharing, dan juga masukan-masukan dari rekan-rekan pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih.